Hai, kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum, energinya rame-rame semua yang nonton. Bukan perorangan, untuk perorangan silahkan daftar untuk personal reading ya, pembacaan secara pribadi. Silakan kalian hubungi admin saya. Nomornya ada di bawah video ini. Di deskripsinya silakan ketik daftar tarot, kemudian kirimkan ke Kak Flori, admin saya, bukan terhubung dengan saya. Itu caranya untuk bisa personal reading secara langsung dengan saya, dengan video call, lihat interaksi langsung, lihat kartunya seperti ini persis ya. Jadi itu. Dan ini adalah pembacaan general ya. Di setiap video saya di YouTube semuanya general, bukan pilih kartu ya, bukan pick a pile, bukan dengan inisial ya, enggak, semuanya general, amat sangat umum. Silakan kalian sesuaikan ya. Silakan kalian nonton dari awal hingga akhir supaya kalian tidak salah pemahaman. Kalau dilewat-lewatin, di skip-skip itu nanti banyak yang nggak paham ya. Kalau salah paham nanti jadi tidak mengerti. Seperti itu ya. Kita lihat untuk temanya ya. Tema dan judul itu kalau judul nanti setelah tahu temanya. Kalau tema saya tidak ngarang tema ya, temanya saya pasrahkan kepada semesta, saya menyerahkan sepenuhnya kepada semesta. Apapun yang ditunjukkan oleh semesta kali ini akan saya bacakan, saya bahas ya. Otomatis yang ketarik ya, yang terbaca itu energi yang dominan dari sekian banyak yang nonton. Seperti itu, itulah general ya, umum. Kita lihat ya. Temanya apa? Ini tentang kisah yang seperti apa? Kita lihat. Hari ini saya mau baca yang singkat saja. Jadi untuk kalian yang suka kalau saya banyak ngobrol ya, nyantai gitu. Kali ini mungkin hari ini saya nggak seperti itu ya. Saya mau yang simple aja. Ya, yang simple aja, yang poin-poinnya aja. Ya. Untuk penjabarannya silakan kalian tafsirkan sendiri secara bijak. Silahkan diasumsikan dan dipersepsikan. Kalau memang nggak cocok kali ini, kalian bisa nonton video saya yang lain. Mungkin di sana ada yang lebih cocok ya. Kita lihat dulu tentang apa ini energi permasalahan apa yang ketarik hari ini ya. Setiap hari bisa berbeda karena energi tarot itu setiap saat bisa berubah ya. Saya tidak membacakan hal-hal yang bukan wewenangnya manusia ya. Contohnya jodoh, maut, rezeki dan hal-hal yang belum terjadi atau akan terjadi itu wewenangnya Tuhan mutlak ya. Kalau kalian beriman pasti tahu itu. Oke, kita lihat. Hammer. Ada di sini sesuatu yang terus-menerus terjadi ya. Bisa enak, bisa nggak enak ya, karena di sini nggak ada ditulis, nggak ada ceritanya ini positif, cerita negatif atau cerita apa enggak, karena masih satu kartu dan saya nggak mau ngarang ya. Di sini rebuilding, interrogative, repetitive, persistent ya, work on it. Jadi sesuatu yang terjadi seringkali terulang, ada yang seringkali terulang atau yang terjadi tapi banget gitu loh, apa ya, berat lah, berat. Karena kalau ditutuk palu ini ya, ini kan gambar palu ya, hammer itu palu. Ditutuk palu itu sakit ya. Nggak mungkin nutuk paku pakai palu ini ya, pakai petil itu tik tik gitu, nggak mungkin ya, mesti dek gitu ya. Jadi sesuatu yang energi seperti itu ya, bisa tentang hubungan atau apapun ya. Karena di sini masih satu kartu, saya nggak mau ngarang yang lain. Oke, kita lihat lagi. Saya mau ambil 5. Oke. Keys on ring. Di sini many option, decision, unconventional, string along, and one night stand. Oke. Teman-teman, one night stand. One night stand itu hubungan kayak kalau istilahnya bahasa Indonesianya itu cinta satu malam. Bisa saya artikan hubungan ya yang bolak-balik ya wis gitu-gitu aja. Contoh ya, putus nyambung ya. Gitu terus cinta bersegi-segi ya. Polanya sama. Pola hubungan yang gitu-gitu terus ya. Kalau one night stand ini lebih kepada mungkin cinta satu malam itu bisa diartikan kalau kaitannya dengan hammer ini ya. Ganti-ganti orang
atau dengan orang yang sama tapi ya hubungannya gitu-gitu aja gitu loh. Ya. Tapi ini kalau dibilang persisten berarti gigih. Gigih bertahan ya. Ya nggak tahu gigih nggak tahu enggak, tapi bertahan gitu loh. Secara nyata bertahan dalam satu hubungan yang gitu-gitu aja. Nah, itu ya. Kemudian di sini unconventional. Unconventional itu yang nggak umum, ya, nggak umum. Nggak yang klasik-klasik, nggak yang normal. Ada hubungan-hubungan yang yaitu kayak TTM, tapi terus-menerus ya, lama. Kemudian cinta apalah, hubungan terlarang lah. Karena unkonvensional itu kan yang tidak umum ya. Sesuatu hubungan, bisa hubungan atau apapun yang tidak umum, tapi dilakukan berulang dan terus-menerus. Bisa dipahami ya? Ini arti kartunya ya. Dan di sini many option dan decision. Ya. Sebenarnya banyak pilihan atau kalau memang mau bijak atau mau terbuka pikirannya, itu banyak. Nggak harus stay di hubungan itu, bisa keluar dari hubungan itu. Tapi memutuskan untuk tetap berada di hubungan ini. Kadang-kadang ya sakit semua, tapi terus saja gitu ya. Kadang nggak enak, kadang susah, tapi ya terus saja. Ada juga lah enak, makanya terus gitu. Ya, bisa bisa dipahami ya sampai sini ya. Kita lanjut. Saya nggak ambil kartu pakai tangan saya ya, biar yang jatuh aja. Oke, clock. Nah, clock ini kan jam ya, waktu. Seperti yang saya bilang, menghabiskan waktu sih sebenarnya. Maksudnya dari waktu ke waktu ya. Nggak ada yang beda, nggak ada yang beda. Ya, mungkin setahun, 2 tahun, ya gitu terus ya. Ini time takes time in time cycles. Jadi itu waktu itu seperti sesuatu yang berulang-ulang ya. Time to heal dan progress. Kalau dibilang progress ya, kalau saya melihat di sini progresnya ya, kalau saya bilang berputar ya. Jam itu jarum jamnya itu berputar. Ya muter di situ aja. Nggak ada transformation ya, nggak ada perubahan-perubahan. Saya ambil 5 nggak ya? Ada sih di sini yang berubah. Tapi ya nanti kembalinya ya gitu-gitu lagi. 5 ya, 5. Saya janjinya 5. Nggak ambil 3. Oke. Apa nih? Heart with the key. Nah, gini gembok sama kunci. Kalian bisa zoom ya. Gembok sama kunci. Ini gemboknya nggak bisa buka tanpa kunci. Kuncinya buat apa? Nggak berguna kalau nggak ada gembok untuk mengunci gembok. Nah, ya seperti itu ya. Jadi di sini hubungan ini kayak simbiosis mutualisme ya, saling membutuhkan. Kalau dipikir mungkin ada sih beberapa yang sebenarnya tanpa dia nggak apa-apa, tapi kok kayaknya nggak bisa lepas ya karena ini gembok hati. Ini bentuknya hati lagi. Hatinya sudah tergembok. Kuncinya dia bawa pergi. Dia yang simpan. Atau kebalikannya, sekali lagi ini general, bisa terbolak-balik. Vice versa. Ya, bisa energi kalian, bisa energi seseorang yang kalian pikirkan itu terbolak dan terbalik. Kalian sesuaikan, makanya nyimaknya yang benar. Dari awal hingga akhir, jangan dicepet-cepetin. Langsung belakang. Yang penting Yang penting cepat selesai. Jangan, nanti nggak paham ya. Dan getting together, open your heart and perfect. Gini teman-teman. Sebenarnya kalau saya lihat ini berarti hubungan. Karena apa? Hubungan terserah ya, mau hubungan asmara atau hubungan apa. Karena kalau sudah heart with a key is on ring, ya kan. Kalau ini sih mah nggak apa-apa, mungkin bukan terkait dengan hubungan. Kalau sudah ada kartu ini terkait dengan hubungan karena menyangkut dengan orang lain. Gitu, ya. Ada juga saya melihat di sini cinta bersegi ya. Karena nih hubungan muter-muter dan ini kuncinya 3 ya. Harusnya 2 dong dalam satu putaran. Kalau bicara soal hubungan, ini analogi ya, ini analogi. Ya, analoginya seperti itu. Dan di sini 3, banyak yang cinta segitiga. Ya. Oke, saya minum dulu ya, haus. Lanjut ya. Kita lanjut. Oke. Kartu terakhir soulmate ya. Ya gimana lagi Bunda ya. Sebenarnya banyak pilihan lain, tapi kenapa hatiku seperti terikat untuk si dia terus ya, muter-muter di situ aja. Ya heart with the key di sini soulmate. Ada soul connection ya, jiwa yang terkoneksi.
ya, partnership mungkin memang dari awalnya itu teman, ya, agreement mungkin sudah ada pernah janji atau janjian atau ada kesepakatan secara lisan mungkin ya. Kemudian ada social kontrak. Jiwanya sudah dikontrak, saling mengikatkan mengikatkan jiwa kalian itu sudah terikat satu sama lain. Ini terlepas dari hubungannya apapun ya. Ini bicara soal jiwa, soal batin ya, bukan soal status legal atau nggak legal ya. Itu aja sih ya, temanya tentang itu, tentang hubungan yang begitu, sesuatu yang terus-menerus dilakukan dari waktu ke waktu ya. Ada yang nyaman, nggak nyaman ya dilakoni terus ya, dijalani terus. Kemudian ya berputar-putar hubungannya, nggak ada perubahan yang lain ya, muter-muter gitu. Ada putus nyambung ya, habis putus berharapnya dapat orang lain atau apa ya, kemudian ternyata balik lagi, habis gitu-gitu lagi. Oke, kita lihat ya orangnya ya, supaya saya nggak pakai kartu yang bisa lihat rambutnya keriting, pakai tai lalat, pakai ini apa enggak ya, gondrong apa-apa rambutnya begini begitu. Enggak, saya pakai kartu umum aja ya, kartu oracle biasa. Silakan kalian kalau secara ciri-ciri fisiknya saya enggak ya. Ya mungkin ada nanti, tapi saya nggak mau ngarang. Pokoknya ada ya saya sampaikan, nggak ada ya nggak saya sampaikan. Tapi lebih ke umum ya, umum. Orangnya seperti apa. Ya. Jangan-jangan walaupun ceritanya sama, tapi orang yang ketarik ke sini energinya bukan seseorang yang berdealing dengan kalian, tapi ini adalah bacaan untuk seseorang energinya seseorang yang dipikirkan oleh orang lain yang juga nonton video ini gitu ya, karena ini general. Kalau untuk orang yang kalian pikirkan sendiri, pengen tahu ya, itu personal ya, nggak di general seperti ini. Mungkin ada beberapa yang memang cocok masuk energinya ke sini, ada yang cuma sebagian cocok, sebagian enggak. Ada yang cocok plek-ketiplek ya. Oke. Orangnya tertutup ya. Oke, opo. Orangnya energinya feminin ya, bukan berarti ini adalah wanita. Belum tentu wanita. Bisa juga pria ya. Baik pria atau wanita, energinya itu feminin ya. Energinya feminin. Saya merasakan ya, salah satu dari kalian lebih baperan. Lebih minta perhatian lebih manja, bisa laki bisa perempuan, oke. Dia adalah seseorang ya. Kalau yang energinya maskulin, entah cowok atau cewek ya, karena tarot tidak mengenal gender, mengenal energi divine ya, divine maskulin dan feminin. Setiap orang punya divine feminin dan divine maskulin. Tapi terkadang memang salah satu dominan atau imbang ya. Di sini yang kecenderungan lebih besar energi divine maskulinnya itu punya banyak uang. Ya, punya banyak uang. Terlepas pelit atau enggak ya, pokoknya orang yang beruntung lah ya dalam hal rezeki ya, walaupun enggak selalu uang rezeki itu, orangnya sering beruntung ya, hidupnya enak, banyak kemudahan walaupun enggak banyak duit, tapi ya banyak orang yang ngasih ya, kemudian pingin apa-apa keturutan gitu loh ya, enggak selalu uang kok. Beberapa juga adalah privilege lady ya, energi feminin yang berkecukupan ya, seperti yang saya bilang mungkin ini imbang ya, ini maskulin di sini feminin ya, yang sama-sama itu loh, kayak orang itu walaupun nggak punya duit tapi fasilitas lengkap sudah ya, jadi mau kemana-mana gampang, pengen apa-apa keturutan. Tapi memang banyak di sini saya lihat orang-orang yang memang mandiri, bisa cari duit sendiri ya, cari duit sendiri, membahagiakan diri sendiri. Terus orang yang saya lihat secara penampilan ya, secara penampilan aja oke ya, walaupun entah itu dari thrifting, entah dari Chanel atau apapun, bermerek brand atau apapun ya, tapi ya keren aja gitu lah, keren secara performance ya, pakai apa-apa itu pantesan ya. Oke, walaupun kadang-kadang murah, nggak harus mahal. Kita lihat ya.
Walaupun nggak punya banyak duit tapi sering ditraktir, makanya enak-enak. Nah, gitu loh. Kayak saya. Oke, lanjut ya. Beberapa adalah orang kantoran, ya, kantoran. Walaupun bukan kantoran tapi official, orang-orang yang official itu apa ya? Yang formal-formal lah, itu aja lah, ya. Ada secara struktur atau mungkin punya atasan, ya, tapi lebih banyak yang pokoknya kerja rutin, anggap saja seperti itu, ya. Banyak, walaupun tidak semua. Bukan pengangguran, ya, bukan pengangguran. Orang kerja, ya. Ada struktur, mungkin ada SOP yang jelas, ya. Itu. SOP itu apa, Bunda? SOP, ya, SOP. Males jelasin. Lanjut ya. Ada yang sedang proses, dia ini adalah orang-orang yang sedang proses. Duit akeh, banyak duit. Nah, terlepas pelit atau enggak. Pokoknya uangnya banyak. Saya merasakan seperti itu sih. Kemudian banyak beberapa ya yang punya kuasa. Entah di lingkungannya, mungkin Pak RT ya kan punya kuasa, bisa membuat kebijakan ya kan. Contoh kecilnya seperti itu. Di sini ada yang sedang proses perceraian atau hubungannya sedang tidak baik-baik saja dengan siapapun, mungkin sengketa, mungkin ada dilaporkan kasus apa atau melaporkan kasus apa ya, karena di sini courthouse itu persidangan atau ruang sidang, pengadilan juga bisa ya. Itu aja sih, ini orang-orangnya ya, mungkin bisa semua ini persis ya, atau mungkin cuma ini aja. Tapi kalau yang di luar ini berarti bacaan ini bukan untuk kalian, untuk orang lain yang juga nonton video ini ya, karena ini general. Lanjut ya, lanjut. Kita mau lihat orang ini energinya kepada kalian seperti apa ya, terutama terkait dengan cerita yang gitu-gitu aja. Apakah dia memang menginginkan gitu-gitu aja, nggak ada tujuannya ya, atau dia memang membiarkan ini, ya sudah dijalanin saja ya, atau memang dia punya tujuan yang lain. Ya, yang penting kita lihat itu ya. Kita lihat dulu energi dia kepada kalian seperti apa. Kita lihat ya teman-teman. Kalian suka video saya yang panjang ya, atau yang simpel aja? Silakan tulis di komentar. Sebelum saya lanjutkan, saya mau ucapkan terima kasih untuk yang sudah subscribe saya ya, sudah dukung saya, terima kasih banyak. Karena kalian saya semangat bikin konten. Walaupun terkadang saya males, tapi karena banyak yang dukung, gak enak hati juga. Ditunggu-tunggu gak bikin konten ya kan. Saya kan GR-an orangnya. Ada juga yang belum subscribe di sini. Kalau kalian suka dengan cara saya membacakan, suka dengan video saya, mau dukung saya, jangan lupa di subscribe ya. Bunyikan tanda loncengnya supaya kalau saya bikin video langsung bisa nonton, supaya energinya fresh ya. Supaya fresh. Apa-apa kalau fresh lebih enak ya kan. Siapa tahu energi kalian yang ketarik di sini. Jadi nggak perlu personal reading, mungkin bisa diambil hikmah positifnya. Seperti itu, nggak usah bayar ya. Kalau personal reading bayar soalnya ya kan. Gitu ya. Dan untuk kalian yang baru saja menemukan video ini, saya ucapkan salam kenal dari saya ya. Saya Julia Hakim dari Kota Malang. Kalian dari kota mana saja ya, salam kenal dari saya. Jangan lupa di subscribe ya. Kalau kalian tiba-tiba tanpa sengaja menemukan channel ini, nonton video ini, mungkin bukan kebetulan, memang semesta menunjukkan channel ini untuk kalian. Mungkin ada sesuatu yang memang penting dari semesta yang harus kalian dengar. Seperti itu ya. Kita lihat ya, orang ini energinya bagaimana ya, kepadamu itu seperti apa. Kayaknya nggak bisa sebentar ini. Ini sudah berapa? Hampir 20 menit. Panjang dong. Nggak jadi pendek. Oke. Apa nih? Loh.
Teman-teman, energi dia kepadamu, dia ini saya melihatnya ya, mungkin terlepas dari kalian memang sebenarnya klik banget ya. Kok banyak ketidaksepemahamannya, banyak konflik. Maksudnya bisa juga ini bukan antara kalian, tapi kalian sendiri itu berkonflik dengan dirinya sendiri. Ya, perang batin. Nah, itu bisa juga ya. Yang Five of Swords ini secara pemikiran mungkin banyak yang nggak cocok, banyak ketidakcocokan ya, atau mungkin tidak sevisi misi ya, atau mungkin ada hal-hal yang sekiranya itu nggak banyak yang nggak cocoknya ya, nggak bisa sama gitu loh ya. Saya lihatnya gitu sih. Energi dia kepada kalian seperti itu ya. Terlepas ini diomongin atau enggak atau dipendam ya. Tapi banyak juga yang secara nyata sering bertengkar baikan gitu terus ya. Mulai zaman unta durung bungkuk sampai bungkuk ya. Ayo kita lihat ya. Kita lihat. Oke, the star. Dia melihat kamu itu seperti bintang ya, the star ya. Seperti bintang. Dia itu mengagumi sebenarnya kepada kalian, mengagumi. Maka dari itu mungkin sama-sama tidak mau melepaskan, walaupun sering ketengkar, ya, walaupun tidak sepemahaman. Gitu. Lanjut ya, bagaimana energi dia kepadamu? Terlebih lagi kalau memang kalian hubungannya sudah lama atau orang ini adalah orang lama kalian, ya. Orang lama bisa pasangan, ya. Dulu pernah berteman, ya. Mungkin teman masa kecil, ya. Six of Cups itu ada mengandung energi-energi kenangan, ya. Jadi mungkin kalian itu punya kenangan yang sulit dilupakan atau punya, kalau saya bilang tadi, agreement nanti mau ini, ya. Ada mungkin janji, ya. Itu yang membuat sulit lepas. Ya. Ada soul contract seakan-akan jadi terkoneksi terus. Kontrak utang juga ada. Ada yang nggak bayar utang di sini. Ya. Beberapa juga teman, orang lama, ya. Kalau dikaitkan lagi sama atasnya, ya, mungkin bertemannya lama. Dengan jangka waktu yang lama, ini gambar jam seperti yang saya bilang tentang time, tentang waktu, ya. Di mana mungkin salah satu dari kalian adalah orang yang mungkin lebih. Di sini ada privilege lady. Kebutuhannya seperti saya bilang tadi. Keberuntungannya dalam mungkin bukan fasilitas ya. Saat pingin apa, keturutan ya. Banyak kemudahan. Ya, banyak kemudahan dalam hidupnya. Seperti saya contohkan tadi baju ya. Nggak harus bermerek tapi bagus, orangnya pantesan. Nah ini terhubung dengan ini. Orang lama dan kagum, ada unsur-unsur mengagumi. Di sini star, seakan-akan melihat bintang. Bintang kalau kita melihat bintang bersinar walaupun jauh bersinar, sinarnya memancar walaupun dari kejauhan seperti itu ya. Dan bintang itu apa? Indah ya. Seperti itu. Lanjut ya. Bagaimana energi dia kepadamu? Jatuh. Masuk nggak sini? Knight of Cups ya. Energi dia kepadamu itu soal Knight itu adalah satria, Cups itu adalah energi-energi dengan elemen air. Itu tentang energi perasaan, emosi ya. Kalau saya lihat orang ini sama kalian, terutama yang terhubung dengan ini adalah orang lama kalian, mungkin teman lama atau mungkin pasangan ya. Orang ini satria itu gimana sih energinya? Kan memperjuangkan perasaan secara emosi itu bukan marah aja ya. Emosi itu ya mungkin memang perasaannya dalam gitu loh, ya, perasaannya dalam. Energinya apa? Kalau saya lihat di sini sekilas ada cinta ya. Maksudnya secara emosi itu terikat kuat. Sehingga nggak mudah ya, nggak mudah untuk makanya kalau bertengkar ya gampang baikan. Ini bisa juga energi sahabat ya teman-teman. Bisa juga di sini itu memang kalau kita sudah kenal seseorang sudah lama, temenan lama atau mungkin bahkan keluarga, untuk bisa memutuskan koneksinya sulit. Makanya dari itu muter-muter seperti yang saya bilang tadi. Sering terhubung mungkin dalam satu circle. Bisa paham ya?
Jadi dia di sini memang tidak ada keinginan untuk melepaskan atau meninggalkan ya. Nggak ada gitu. Baik, sampai sini paham ya? Kurang satu kartu lagi ya. Oke. Iya. Di sini memang ada energi ya. Dia kepadamu seperti apa? Dia entah ya, tapi di sini ada kecurangan, hubungan yang sudah berakhir ya. Saya nggak tahu lagi ya, mungkin ini terkait juga dengan ini ya, apa yang tadi masalah persidangan, peradilan, atau ada satu permasalahan ya terkait dengan kecurangan. Saya merasakan seperti itu ya. Kalau memang ada yang curang-curang di sini, ada yang mungkin menghadirkan orang lain ya. Di sini hubungan kalian memang rapuh sih ya. Sudah nggak tegap tegar berdiri ya. Ini terbakar ya, ini sudah rapuh. The tower ya. Energinya ada yang sudah rapuh sih. Terlepas dari memang dia itu memang punya perasaan, karena di sini saya merasakan memang nggak mudah karena orang lama. Beberapa memang banyak sekali yang memang pasangan sebelumnya ya. Oke. Orang ini energinya kepada kalian. Pertama mungkin setiap orang ya pingin dihargai ya. Tapi salah satu ini memang ada yang tidak dihargai, saya melihatnya, dan ingin dihargai ya. Sekali lagi bisa vice versa, terbolak-balik ya. Sampai sini pun bisa terbolak-balik ya. Ada yang menginginkan penghargaan ya. Entah dia tidak menghargai kalian, entah kalian yang dia anggap kurang menghargai dia. Seperti itu ya. Jadi itu energi dia kepadamu. Bisa terbalik juga energi kalian kepada dia ya, karena ini menyangkut dua pihak. Kalau ini kan masih satunya juga bisa terbolak-balik. Maka dari itu harus nyimaknya, harus benar-benar dan harus bijak menyikapinya ya. Bukan hanya maido ya. Tahu maido? Mencerca apa ya? Nyalahin, komplain gitu toh ya. Oke. Kita lihat ya. Sebenarnya tujuannya dia itu apa ya? Kalau memang nggak ingin muter-muter seperti ini, apakah dia nggak ingin memutuskan koneksi sih gitu ya? Apakah dia ingin memutuskan koneksi atau enggak? Itu yang perlu kita tahu ya. Kenapa bulet aja ya, muter-muter di situ, nggak bergerak, maksudnya ke arah yang lebih baik gitu ya. Kita lihat maunya apa ya? Kenapa dia nggak meninggalkan saja? Atau sebenarnya ingin meninggalkan tapi tidak direalisasikan, bisa ya. Karena kartu tarot hanya membaca energi semesta, semua itu ada energinya ya. Energi itu apa? Apa ya? Tenaga dah. Ya, bisa kalian beri masukan kepada saya. Energi itu semua ada energinya. Kartu ada ya, tangan ada, benda-benda mati ada, benda hidup apalagi ya. Yang semua yang di alam semesta itu ada energinya ya. Energi uap ya, energi abab, kayak saya ini ya pakai energi, pakai tenaga, yang ngomong pakai tenaga abab. Oke, kita lihat. Kenapa dia segitu-gitu aja kok nggak ada perubahan ya? Apakah dia justru menunggu kalian? Di sini saya lihat conversation-nya itu kurang. Conversation, aduh, sok Inggris ya. Komunikasi kalian itu kurang. Harusnya dari hati ke hati. Sebenarnya kalau masalah komunikasi itu ya repot. Kalau memang kita sudah ingin komunikasi, yang diajak komunikasi nggak bisa itu loh yang sulit, ya enggak ya. Tapi ini harus diusahakan sih teman-teman. Kalau enggak ya enggak akan ada solusi ya. Dan saya melihatnya di sini memang kalian banyak yang tidak sepemahaman itu loh. Seperti yang saya bilang tadi ya. Di sini kartunya konflik ya. Mungkin kalian menjalaninya dengan terpaksa atau nggak mau dijalani, terutama kalau rumah tangga ya. Nggak cocok tapi ya dijalanin aja. Lah gimana sudah dipersatukan sama Tuhan. Tidak semudah itu untuk berpisah. Itu hal yang dibenci sama Tuhan, ya enggak?
Dalam pacaran pun mungkin ya, hubungan yang bukan pernikahan. Ya kadang enak ya, tapi kadang-kadang sini maunya ke sana, yang sana maunya ke sini, nggak sama ya. Ini harus ada satu titik tengah sih ya, titik tengah untuk bisa menjalani hubungan ini menjadi enak. Kalau nggak muter-muter tapi nggak enak. Saya rasakan seperti itu. Honestly, discuss your feeling with each other. Di sini ada yang nggak kurang terbuka teman-teman. Ya, komunikasi kurang lancar. Jadi sebenarnya kalau si dia ya, maunya dia apa? Sebenarnya kalau memang ini bukan keinginan dia, ini keinginan kalian ya, vice versa, terbalik. Ini adalah keinginan kalian. Ya kalian usahakan. Kalau dia memang nggak mau, lah terus gimana? Wong ini namanya hubungan 2 orang ya. Harus dari keduanya sepakat ya, nggak konflik, nggak beda-beda persepsinya, nggak beda-beda pemahamannya, nggak beda-beda ini apa? Harus satu visi misi lah. Seperti itu. Kalau nggak sama lah terus mau gimana? Namanya hubungan jalan bareng. Ya harus diusahakan ya. Gimana caranya? Ya susah Dewi ya kan. Setiap ini walaupun ini gini ya, tapi kan yang menjalani kalian ya, kalian yang lebih tahu karakternya. Ini kan hanya cuman kartu dan pembacaannya general umum sekali ya, luas. Pay attention to the red flag. Gini teman-teman, orang ini ya kalau mau ngapa-ngapain itu apa ya, mau berubah atau apa. Di sini ada red flag. Red flag itu adalah kejadian-kejadian di masa lalu yang seperti tanda. Red flag itu bendera merah ya. Hal-hal yang di kayak tanda atau sign ya. Yang sifatnya itu kayak warning ya, tanda bahaya ya. Kayak lampu tanda bahaya. Tweet ya, alarm ya. The sign are cautioning you ya. Sebenarnya di sini itu ada tanda-tanda kalau mau melakukan perubahan atau mau ngapa-ngapain itu ada tanda-tanda yang membuat jadi nggak jadi bikin membuat satu pergerakan atau perubahan ya. Contoh sekali lagi ya. Ini tadi kan soal hubungan yang muter-muter ya, gitu-gitu lagi ya. Itu terjadi terus. Nah, ya. Jadi kalau ditanyakan sebenarnya orang ini maunya apa? Mau meninggalkan atau enggak? Enggak, meninggalkan enggak. Terus maunya gimana? Maunya ya muter-muter aja ya. Hal-hal yang buruk yang pernah dilakukan atau yang terjadi di antara kalian. Ya enggak apa-apa, dijalanin aja walaupun banyak red flag, banyak hal-hal yang tertanda merah tadi itu loh. Aku kok sampai bingung sih. Ya itulah pokoknya. Bingung nyampaikannya. Jadi di sini kenapa dia nggak berubah ya? Mungkin kalian juga gini ya, orang kalau sudah punya satu kesalahan ya, apalagi kalau bukan satu ya, banyak dan sering dilakukan, akhirnya kan ditandain gitu loh ya. Jadi dia mau berubah itu mungkin kalian juga sudah mikirnya paling begini. Seumpamanya ya, ini contoh saja ya, contoh. Seseorang ini pernah selingkuh gitu ya. Dia nggak selingkuh pun dipikir ya selingkuh gitu loh. Jadi itu terus dan itu jadi pembahasan kayak ngungkit-ngungkit. Nah, ngungkit-ngungkit. Nah, ngungkit-ngungkit itu terjadi lagi. Ya. Maka dari itu mungkin untuk berubah ya. Sebenarnya berubah itu bukan bagaimana impact dari orang lain tapi dari kemauan ya kan. Sementara kalau dari kemauannya orang ini tergantung impact kan repot ya. Kalau kalian mau ya, ini saran saja dari saya. Ngomong dari hati ke hati, ambil hatinya, conversation ya. Komunikasi itu bagaimana cara kita menyampaikan dengan cara yang baik dan menerima mau mendengarkan pendapat dari orang lain. Nah, begitu pula si dia. Kalau itu nggak bisa tercapai, ya memang sulit ya. Akhirnya ya itu mungkin suudon, mungkin ya nggak bisa ya. Jadi mungkin orang ini ya kalau memang sudah pernah bikin kesalahan akhirnya kayak jadi cap calling in your soulmate ya.
Jadi gini teman-teman, apa maunya dia? Dia di sini saya melihat ya, dia sering mendoakan kalian. Saya juga nggak bilang ya, dia doain kalian supaya nggak pergi atau mungkin supaya terikat secara soulmate, jiwanya diikat mungkin dengan hal mistis. Nggak usah pikirannya ke sana ya. Itu pemikiran kuno. Kalaupun memang iya, terus so what? Apa terus dibiarkan? Nggak usaha. Kita nggak melawannya dengan doa. Apakah kita tidak melawannya dengan mohon petunjuknya Tuhan, perlindungannya Tuhan? Seharusnya kan seperti itu. Ya kan? Bukan malah pemikiran kita yang mengikuti bahwa, oh saya dipelet, saya gini-gini, nggak usah. Ya, nggak perlu itu. Ya, yang maju pemikirannya. Harus ada solusinya. Bukan hanya pikirannya aja yang seputar-seputar itu. Ya enggak? Di sini memang your prayer, affirmation, and visualization help bring you good together. Jadi orang ini memang secara batin tidak melepaskan kalian. Ya. Jadi apakah dia ingin melepaskan? Kok muter-muter di situ? Memang nggak mau. Memang nggak mau. Terus kenapa dia tidak berubah? Ya mungkin belum ya. Kalau dari kartu ini nggak ada cerita bahwa dia tidak berubah karena ini nggak ada. Jadi saya nggak mau menyampaikan secara ngarang ya, ngarang sesuai karangan saya nggak. Memang nggak ada. Salah satunya ya, salah satu penyebabnya mungkin yaitu mungkin sudah ada cap dari dia sehingga dia berubah pun mungkin dipandang kalian tidak berubah. Ini bisa terbolak-balik kondisinya. Bisa ini kalian, bisa dia. Gitu ya. Jadi sebenarnya apakah dia mau pergi ya? Kalau memang nggak niat ya pergi aja supaya saya bisa memulai hidup saya dengan yang lebih baik ya. Enggak, dia nggak mau memang. Gitu. Ya. Apakah dia mau berubah? Kalau saya lihat tergantung ya. Kalau kalian heart to heart conversation-nya, komunikasi dari hati ke hatinya, oke ya, mungkin bisa. Karena ya teman-teman perlu kalian ingat bahwa untuk bisa merubah atau membolak-balikkan hati manusia bukan sesama manusia ya. Mau jin, mau malaikat, mau apapun kalau Tuhan tidak berkehendak membolak-balikkan hati manusia ya wis gak. Karena yang itu wewenangnya Tuhan. Kalau dia doakan kalian supaya terikat terus sama dia, ya kalau kalian nggak mau ya doa juga supaya bisa melepaskan. Sudah kalian lakukan apa enggak? Itu sih, oke? Iya. Ini banyak yang ingin ini ya, hidup baru nggak gini-gini aja. Ya saya bisa memahami. Gimana Bunda caranya? Ya usaha, Ore. Ya usaha dong. Usaha, doa, sisanya tawakal, sabar dan tawakal. Kalau itu belum dilakukan ya gak usah nulis komentar wis, gak usah komen apa-apa atau mungkin gak usah alibi ya, gak usah alibi. Biasanya kalau sudah berusaha dan berdoa, sampai situ Tuhan itu kasih petunjuk. Minimal kita bisa sabar, kita nalarnya jalan, ya petunjuk masuk sehingga hati kita itu menjalani untuk selanjutnya lebih nyaman, ya. Kalau yang masih banyak komplain sama hidup, sama kisah hidup, skenario Tuhan, dengan satu hubungan masih banyak sambat ya. Sambat itu apa? Mengeluh ya. Saya kok nggak yakin ya. Karena itu jelas, ilmunya jelas ya. Ilmu apapun ya, ilmu agama, ilmu energi, ilmu tarot. Kalau memang sudah berusaha dan berdoa ya, berjuang maksimal ya. Kalau belum maksimal ya jangan ngomong ya. Terus apa-apa dikit-dikit namanya juga takdir. Itu namanya menyerah ya. Belum perang sudah nyerah. Ya. Perang dulu. Karena di dalam setiap usaha itu ada rewardnya. Itu aja sih. Ya. Kok sudah 38 kok panjang ya? Katanya mau simple. Banyak kan ngomong ya. Ya memang saya banyak ngomong. Ya, yang nggak suka nggak usah nonton. Lanjut ya, kita lihat pesan semestanya. Terus saya harus ngapain kalau dari saya? Ya. Gimana menyikapinya? Kalau kalian mau berubah, ya dari kalian sendiri. Jangan lihat dia. Ya. Untuk kalian kok, kalian yang ngerasakan. Kalau nggak enak lah ngapain muter-muter di situ? Mumet. Keluar dari muter-muter itu. Ya. Gimana caranya? Usaha, Ore. Ya. Kita dikasih akal pikiran ya. Masih sehat, berusaha. Ya. Kalau memang sudah nggak bisa apa-apa, ya, karena kita masih hidup. Kalau mati sudah selesai ceritanya. Itu ya. Kan belum mati. Usaha dong. Ya. Enak ya yang ngomong ya. Saya bisa ngomong gini karena
Hidup saya pun nggak mudah gitu loh ya. Semua memang harus diperjuangkan untuk kebahagiaan kita. Itu dari saya ya. Saya tidak memberikan solusi. Solusi kalian sendiri, eksekusi kalian sendiri. Saya hanya memberikan wacana melalui kartu tarot. Itu aja sih ya. Boleh diambil, boleh enggak ya. Enggak maksa ya. Enggak perlu diikutin juga enggak apa-apa ya. Saya cuma ngomong. Oke? Kita lihat pesan semesta. Lah, langsung keluar. Beware of what you are projecting. For the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Ya, intinya ya. Kalian fokus untuk meningkatkan kualitas diri. Kalau orang ini tidak bisa membuat kualitas diri kalian meningkat ya, atau saling support dalam kualitas apapun, yang jelas yang positif. Ya ngapain gitu loh. Ya kalian tingkatkan sendiri. Dia meningkat gak meningkat ya biarin ya. Karena pertanggungan jawab itu nanti sendiri-sendiri. Yang ngerasakan bahagia, senang, susah nanti kan kita sendiri ya. Bukan berarti kalau cuin coa ya, cuin coa macui ya, atau mungkin pasangan sekalipun ya, itu menentukan kebahagiaan kita ora. Enggak gitu ya. Dari kita sendiri dulu ya. Yang lain itu support system, tambahan, bonus. Bagaimana caranya bahagia? Yang bikin kalian bahagia lakukan. Asal benar. Oke. Emotion are naturally a natural and necessary part of life ya. Emosi itu hal yang natural, ya, bagian dari hidup ya. Bagian dari cerita hidup. Emosi itu bisa sedih, senang, baper, galau ya, terus marah, happy, seneng ya, euforia, itu emosi ya. Itu bagian dari hidup. Ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi kalian harus kontrol ya, pakai R. Supaya apa? Supaya kalau kita itu nggak bisa manage itu, tidak bisa mengontrol, kalian akan distort your perception. Jadi persepsi kalian itu akan kabur, nggak bisa melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang jelas, yang bening, yang jernih, ya, yang positif, ya. Ruwet koyok susur, ya. And cloud your vision, menutupi pandangan kalian. Cinta buta, emosi, marah bisa menutupi pandangan kita, ya. Pandangan itu bukan hanya mata, ya, mata hati, pikiran, ya. Jadi mengambil langkah pun bisa nggak jernih pemikirannya gitu loh ya, bisa salah-salah ya. Jadi in order to see think clearly, you must let go of resentment. Jadi hal-hal yang nggak perlu ya, hal-hal negatif termasuk emosi tingkat rendah, ngamuan ya, terus nangisan ya, ya apapun lah yang semuanya nggak pada porsinya ya, kadang-kadang berlebih atau keterlaluan itu bisa itu dibuang ya. Kalau memang nggak bisa dibuang minimal dinetralkan lah ya, diatur, manage itu diatur ya, supaya yaitu kita bisa mengambil langkah dengan pikiran jernih, memandang segala sesuatu, ngomong pun juga dengan emosi. Coba bisa nggak komunikasi yang enak? Gak iso ya. Terus pikiran negatif bisa, terus kalau dia pernah punya kesalahan akhirnya diungkit-ungkit seperti yang saya ngomong tadi. Gak worth it untuk hubungan teman-teman ya. Untuk kalian juga yang penting. Lanjut ya. Bacaan bagus gini kalau judulnya jelek ya. Ini kan kalau saya melihat sih bagus ya, banyak pesannya yang positif ya. Tapi kalau kalian energinya ini ya apapun masih bagus saya ngomongnya ya, tetap dianggap jelek ya. Lihat bunga bagus, kalau pikiran sumpek males lihat bunga, elek ya, nggak menarik ya. Look deep within your heart and you will feel my love. Disuruh melihat ke dalam hatimu, supaya untuk melihat apa? Di sini disebutkan you will feel my love. Kalau kamu melihat ke dalam hatimu yang paling dalam, kamu bisa merasakan cinta dariku
ya. My love for you is as deep as the ocean. Cintaku kepadamu sedalam samudra. Lah ini kelincipen ya. Terlalu lamis, ya lebay. Ya. Cinta sedalam samudra. Kayak tahu samudra seberapa. Nanti kalau kelelep, karam. Ya, gak bisa kembali ke atas. Jadi pada intinya seperti ini ya. Melihat apakah kalian harus lihat ya, apakah kalian memang cinta sama orang ini. Cinta dalam artian kasih ya, kasih. Jangan lepaskan sementara ego ya. Ego itu bukan hanya egois ya. Ego itu keakuan ya, kekakuan ya. Keinginan yang kuat terhadap seseorang, terhadap sesuatu ya, walaupun itu baik ya. Tapi kalau diimplementasikan ke orang, sesama manusia, orang itu kan beda-beda ya. Terkadang ya memang tidak sesuai ekspektasi, harapan kita. Jadi kalau kalian itu bisa merasakan, memang kalian merasakan cinta atau kasih dari orang ini, ya nggak apa-apa. Ya memang mungkin fase-fase memang harus dilewati walaupun fasenya mungkin rumit seperti ini ya. Sebenarnya di sini ya, kalau memang kalian melihatnya dengan kasih atau dengan hati ya, kedalaman hati dan pikiran kalian ya. Kalian bisa tahu kok orang ini kasih apa enggak sama kalian, cinta atau enggak. Yang jelas secara nyata kita harus logis dan realistis ya. Segala sesuatunya itu walaupun cinta itu bukan hanya perasaan tapi juga ada perwujudan nyatanya. Kalau orang ini tidak secara nyata tidak memberikan kenyamanan, kedamaian ya, hanya kesumpekan ya dan ketidakjelasan, ya itu bukan cinta, itu namanya ego. Apalagi saya lihat orang ini apakah ego? Dia menginginkan kalian, tapi saya lihat tidak nggak imbang sama kalian gitu loh ya. Tidak mewujudkan secara nyata bentuk cinta yang positif. Lah terus buat apa? Jadi sarannya Bunda ini tinggalkan apa enggak? Saya tidak menyarankan tinggalkan atau stay ya. Tapi kalian seperti saya bilang tadi, ini dulu ya, dibuang atau dinetralkan dan kalian memanage yang namanya emotion. Terus kalian heart to heart conversation, komunikasikan dengan lisan yang baik, mau mendengarkan masukan dari orang lain, jangan gontok-gontokan seperti ini dan banyak doa ya, mohon petunjuknya. Seperti itu. Ya, dan kalau memang sudah berdoa, hati kalian itu insya Allah ya, kalau dengan doanya dengan baik ya, usahanya dengan positif. Petunjuk hati itu terasa, intuisi itu terasa, ya, terasa dan terasa. Jadi apakah orang ini worth it atau enggak, layak atau enggak, gitu loh. Lah durung usaha mek nonton tarot aja ya. Nonton tarot aja, terus nurut apa katanya tarot, entah itu halu, entah itu benar, nggak tahu itu bohong. General reading dipikir ya personal reading, terus dipakai. Nanti kalau nggak pas nyalakan tarot reader-nya, jangan ya, yang bijak ya, yang bijak. Kalian usaha untuk hidup kalian sendiri ya. Banyak doa. Itu aja sih. Terima kasih teman-teman, saya kira itu saja bacaan dari saya. Saya kira tadi bacaannya pendek, ternyata juga panjang karena saya doyan ngomong ya. Kenapa saya doyan ngomong? Karena supaya jelas ya. Kalau kalian yang nggak suka saya banyak ngomong, mending pindah channel atau cari video saya yang pendek-pendek. Itu aja ya. Nggak usah repot. Terima kasih banyak, jangan lupa di-subscribe yang suka, semoga bermanfaat sehingga berkah untuk saya yang baca, untuk kalian yang membuang kuota dan menonton video ini. Terima kasih banyak, jangan lupa nonton video saya yang lainnya. Terima kasih banyak dan bye-bye. Banyak terima kasihnya.